Selamat datang di channel Unlock dan selamat datang di program pengacara, pengarang berita acara. Selamat datang di episode perdana dari segmen pengacara ini, yang dimana salah satu segmen ini akan berisi berita-berita menarik yang akan kita bahas. Nggak cuma dari infotainment, tapi dari semua berita yang lagi viral di dunia nyata kita bahas. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas berita-berita yang lagi hangat dan yang lagi heboh di media sosial. Berita pertama datang dari artis wanita yang kontroversial, siapa lagi kalau bukan Kanjeng Ratu Nikita Mirzani. Yang dimana Nikita Mirzani ini sedang berseteru bersama Reza Gladys, salah satu pemilik dari skincare. Nikita Mirzani ini diduga memeras Reza Gladys, sang owner dari skincare, senilai 4 miliar rupiah. 4 miliar rupiah tuh kalau dibeliin skincare satu Indonesia, glowing semuanya. Banyak gitu skincare-nya ya kan. Akhir-akhir ini Nikita Mirzani juga emang lagi borong-borong nih, tapi bukan borong belanjaan, tapi dia borong sebuah kasus. Mulai dari Fadel sampai sekarang yang lagi ngejalanin sidang bersama Reza Gladys berseterunya. Nikita Mirzani juga nggak terima sama Reza Gladys. Akhirnya Nikita Mirzani juga menggugat balik Reza Gladys sebesar 100 miliar rupiah. Dengan alasan Nikita Mirzani itu tidak merasa melakukan pemerasan, tapi itu adalah salah satu kerjasama endorse. Tuh, jadi bukan pemerasan, tapi itu cuma endorse katanya. Lagian nggak mungkin dong diperas, emang itu dia kanebo ya kan. Dan jadi guys, baru-baru ini Nikita Mirzani pun bikin heboh lagi nih. Karena ada satu video di mana dia marah-marah di dalam sidang mediasi bersama Reza Gladys, tapi pihak dari Reza Gladys atau Reza Gladysnya itu sendiri tidak hadir, makanya dia marah-marah. Kita lihat videonya. Mana ya? Itu videonya guys. Sebenarnya nggak marah sih, dia tuh cuma lebih ke kesel aja di dalam persidangan mediasi bersama Reza Gladys karena Reza Gladys nggak datang gitu. Sampai-sampai dia bilang siapa yang gaya-gayaan, siapa yang gaya-gayaan. Di situ nggak ada yang jawab siapa yang gaya-gayaan. Yang gaya-gayaan itu saya nih. Saya tahu gaya-gayaan bahas-bahas berita gini. Jadi sahabat-sahabat unlocker, si Nyai Nikita Mirzani ini emang lagi senang banget warawiri di ruang sidang. Ketika Nikita Mirzani kena pasal pemerasan dengan angka 4 miliar yang diduga pemerasan ya. Akhirnya Nikita Mirzani membuat pembelaan eksepsi kalau dia menyatakan itu tidak memeras. Tapi apakah diterima atau tidak eksepsinya? Dan ternyata tidak diterima. Tapi kalau tadi tuh Reza Gladys nggak datang ke ruang sidang mediasi, si Nikita Mirzani kan kesel tuh. Tapi apakah setelah ditolak nih eksepsinya, apakah dia akan tetap kesal dan marah-marah? Kita lihat videonya. Sih kan rata-rata semua kebanyakan ditolak, yaitu haknya jaksa, ya kan. Tapi tadi jaksa saya jelas dengar dia ngomong bahwa jaksa lah yang berkuasa untuk menentukan pasal. Oke. Nah, yang aku mau sampaikan di sini adalah aku sebelumnya mau bilang terima kasih untuk Polda Metro Jaya. Aku sudah ikhlas karena aku sudah ditahan 3 bulan dan sekarang juga udah masuk proses persidangan yang memang persidangan ini tuh Niki tunggu banget ya, karena pengen banget bertatap muka langsung sama para saksi-saksi dari pihak lawan. Niki sebagai terdakwa punya kewenangan
dikasih keleluasaan untuk Nah itu dia, lihat reaksi dari Nikita Mirzani itu nggak ada marah-marah, dia berlapang dada, dia juga bilang udah ikhlas kalau dia udah ditahan 3 bulan sama Polda Metro Jaya, dan sekarang juga kasusnya lagi jalan ke proses persidangan. Terus Nikita Mirzani juga bilang kalau eksepsinya ditolak juga nggak apa-apa karena itu adalah hak dari jaksa, karena jaksa lah yang berkuasa. Nah itu dia, kita memanut sama hukum, respect buat kakak Nikita Mirzani, respect. Ya kita mah di sini cuma bisa berdoa semoga kasus ini cepat selesai. Kalau emang salah bisa dihukum, kalau emang nggak salah juga semoga bisa dapat keadilan gitu. Jadi biar kita tahu nih siapa yang benar siapa yang salah. Sampai Nikita Mirzani juga emang nggak sabar menunggu persidangan karena pengen ketemu sama saksi-saksi dari pihak Reza Gladysnya. Semoga persidangannya berjalan lancar, tidak diwarnai dengan aksi ricu-ricu, aksi marah-marah, tidak ada lagi tuh yang naik-naik ke meja sidang. Kita lanjut ke berita selanjutnya aja yuk. Kita pindah berita selanjutnya. Berita kali ini datang dari dunia permusisian, yaitu Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Jadi baru-baru ini Ahmad Dhani memberikan tanggapan terkait tudingan warganet yang bilang kalau Ahmad Dhani belum bisa sepenuhnya melupakan sang mantan istri, yaitu Bunda Maya Estianty. Mantan kekasihku. Kalau udah ngomongin mantan memang udah susah. Tapi ya Ahmad Dhani ini ngasih tanggapan juga bukan tanpa sebab apa-apa gitu. Tudingan tersebut muncul selama Dhani ngunggah konten juga kan. Jadi Ahmad Dhani ngupload konten, terus banyak lah tuh kompilasi-kompilasi potongan-potongan video yang kesebar sampai akhirnya netizen-netizen pada kok bisa komen di dalam video-video itu. Bahkan Ahmad Dhani-nya juga upload konten komplikasi komplikasi mah penyakit ya. Kepala gue kenapa ada komplikasi ya. Bahkan Ahmad Dhani juga ngupload konten kompilasi atau potongan-potongan video. Beberapa video lah dijadiin satu, terus dikasih judul sama Ahmad Dhani, namanya itu kompilasi gibah dan fitnah Maya Estianty. Ya Allah, gibah di kompilasi itu, tahu nggak sih itu yang pada gibah ya? Dosa orang gibah itu sama aja makan bangkai saudaranya sendiri. Ya gitulah guys, jadinya Ahmad Dhani juga udah bikin konten tuh. Ahmad Dhani juga ngasih tanggapan. Kenapa sih Ahmad Dhani sang musisi legend ini bisa upload konten kayak gitu? Nih kita lihat tanggapan dari Pak D. Ahmad Dhani. Kita lihat apakah Maya akan membantah kalau itu fitnah atau bukan. Kalau saya bilang fitnah, kalau nggak ada bantahan berarti memang fitnah beneran. Terkait apa nih Pak De? Iya maksudnya bantahan tersebut. Kan saya kan udah bikin 2 video. Ya, kalau memang nggak ada yang bantah itu fitnah, berarti itu fitnah. Tapi itu mungkin Pak De banyak yang mengatakan kalau Pak De belum berdamai dengan masalahnya seperti ya nggak apa-apa dong, berarti kan Al udah dewasa. Jadi udah nggak ada beban lagi. Pak De. Nah itu dia tanggapan dari Ahmad Dhani. Kenapa akhirnya dia bisa upload konten kayak gitu? Karena ya kurang lebih nyari respon dari Maya Estianty-nya juga gitu. Karena Ahmad Dhani juga bilang kalau nggak ada respon dari Maya Estianty berarti itu fitnah gitu. Dan jadi buat yang belum tahu kenapa Ahmad Dhani bisa upload konten kayak gitu. Jadi Ahmad Dhani bisa ngupload konten kayak gitu setelah anak perempuan dari musisi legend kita Ahmad Dhani itu kena bully sama netizen-netizen gitu. Ini emang nih netizen-netizen ini suka banget ngebully-bully orang nih. Cari sama mulut tuh nggak connect gitu. Ya kan ya? Kayak ngetik semaunya aja. Gue sumpahin nih yang ngebully anak-anak kecil nih ya. Yang ngebully anak-anak di bawah umur nih. Dari lu pada cantengan. Sumpah lu. Kuota lu adanya kuota malam doang. Nggak ada lu kuota siang, kuota pagi lu. Emang bener-bener nih netizen kita nih. Oke. Dari kasus ini semoga kita lagi-lagi mendoakan ya teman-teman Amloker supaya kasus ini bisa berjalan dengan damai gitu. Ya kita doa yang terbaik semoga bisa damai dan gak ada fitnah-fitnah lagi gitu. Janganlah fitnah-fitnah, mending kita fitness. Ya kan? Kita ke berita selanjutnya yuk. Next berita, sekarang beritanya datang dari dunia pertradingan. Wis, pertradingan, tapi yang bodong.
Nah, teman-teman Unlockers pasti masih pada ingat dong sama kasus Doni Salmanan, seorang affiliate dari trading. Sekarang udah ada update-annya nih. Jadi update-an dari kasus Doni Salmanan itu, rumah mewah Doni Salmanan laku dilelang seharga 3,5 M. Doni Salmanan sama Indra Kents kasusnya sama kan? Nah, rumah mewah ini kan laku 3,5 M. Indra Kents bilang tuh, wah murah banget. Dan Doni Salmanan ini kenapa dia bisa terseret kasus? Karena dia diduga melakukan aksi penipuan yang berkedok dari trading gitu. Dan polisi itu memiskinkan dia tuh akhirnya tuh, menyita semua aset-aset yang Doni Salmanan punya, kayak rumah mewah, mobil, atau kendaraan lainnya, atau aset-aset yang lainnya juga ikut disita sama polisi. Dan di tahun 2022, Doni Salmanan ini sempat dijatuhin hukuman 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Gede banget lagi 1 miliar rupiah. Beli kerupuk satu desa jadi ini garing kriuk. Dan aset-aset yang disita sama polisi ini berhasil dilelang, seperti rumah mewah itu sebesar 3,5 M, dan hukuman Doni Salmanan juga diperberat menjadi 8 tahun. Wih, sekali 2 tuh, dari 4 tahun sekarang jadi 8 tahun. Di sini juga ada artikel dari sumber Jakarta Keras. Jadi rumah Doni Salmanan terpidana kasus penipuan, robot trading, dan tindak pidana pencucian uang. Wush, gila, uang dicuci, kotor uang lu. Sampai dicuci gitu. Pencucian uang yang berhasil dilelang seharga 3,5 miliar. Lelang tersebut dilakukan secara daring atau melalui situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Nah, jadi rumah ini berhasil nih dilelang sama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan itu untuk mengembalikan kerugian-kerugian yang diakibatkan dari bisnis tradingnya Doni Salmanan gitu. Terus ini juga baru rumah mewah doang gitu, belum aset-aset yang lainnya yang kemungkinan bisa jadi juga ikut kelelang sih buat kembalikan ganti rugi terkait bisnisnya si Doni Salmanan ini, teman-teman. Buat yang belum tahu nih, rumahnya Doni Salmanan yang dilelang ini semana sih gitu. Jadi ini rumahnya ini terletak di Desa Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Memiliki luas tanah 400 meter. Wih, 400 meter tuh jauh lah. 400 meter tuh luas kan ya? 400 meter persegi dan luas bangunan tuh 600 meter. Bawah tapi. 400 persegi dan luas bangunan tuh 600 meter persegi. Uang hasil lelang akan digunakan untuk pengembalian kerugian negara. Doni Salmanan sebelumnya telah divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Balai Bandung, dan sekarang diperberat jadi 8 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Bandung. Asetnya termasuk rumah ini pun dirampas untuk negara. Untuk negara ya. Ingat, dirampas untuk negara. Tolong keterbukaannya ya. Kalau bisa lelangnya di live tuh biar kita tahu juga ini siapa yang beli, larinya kemana gitu kan. Nggak rumah kosong tiba-tiba ada yang nempatin kan, kita kaget. Tolong ya Bapak-bapak, semoga bisa transparan sama masyarakatnya juga lah. Respect buat Bapak-bapak. Kita beralih ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya yang nggak kalah viral ini datang dari Riau. Jadi baru-baru ini ada yang viral soal pacu jalur yang aura farming. Anjay, aura farming. Sampai-sampai nih ya, aksi pacu jalur itu yang penari di depannya itu sampai diikutin sama beberapa orang luar negeri gitu. Dari mulai orang biasa sampai artis-artis pun udah ngikut, kayak Neymar, terus beberapa atlet sepak bola di luar sono pada ngikutin gaya selebrasinya si bocah aksi pacu jalur ini. Nah, kenapa sih aksi pacu jalur ini bisa seviral ini gitu? Jadi sosok bocah laki-laki yang nari di ujung perahu dengan ekspresi santai dan penuh gaya sekarang tuh lagi banyak diperbincangin gitu. Intinya lagi viral lah nih si bocah ini nih, sampai menyita perhatian dunia. Namanya itu adalah Ryan Arkandika, bocah yang berusia 11 tahun, asal desa Pintu Lobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kuansing, Riau. Aksinya dalam tradisi pacu jalur yang membuat viral di berbagai platform media sosial internasional, termasuk TikTok, Facebook juga. Facebook enggak deh, TikTok aja deh. Facebook kebanyakan ini jual beli barang online. Nah, penampilan Ryan saat tampil di Togok Luan, penari di ujung sampan tradisional, ngebuat netizen takjub. Keren, aura farming pakai kacamata hitam.
Kenapa bisa netizen kita bisa takjub? Karena dia narinya dengan penuh semangat dan energik, teman-teman. Di situ, makanya dia bisa, wah keren banget gitu. Tapi kalau teman-teman unlockers ngelihat videonya, emang itu keren sih. Sumpah itu beneran keren. Maksudnya bisa loh dia di ujung perahu dengan jaga keseimbangan dan sambil nari. Kita buat berdiri aja susah, tapi dia bisa menari-nari di ujung perahu itu kan gila gitu. Nah, karena aksinya Dika ini viral banget, dia tuh sampai kebanjiran job, diundang-undang ke semua stasiun TV buat jadi bintang tamu di salah satu program acara TV gitu. Ya biasalah Indonesia. Ketika viral, undang TV baru dapat beasiswa. Tapi respect, setidaknya masih dapat gitu daripada enggak kan. Si Dika ini juga karena aksinya viral ini dijadikan sebagai duta pariwisata Riau dari Gubernur Riau sendiri gitu. Bocah penari di atas perahu tradisional pacu jalur dari Kabupaten Kuantan Singgigi ditunjuk jadi duta pariwisata Riau. Ryan Dika yang viral lewat video dengan julukan Aura Farming belakangan memang jadi sensasi online gitu. Sampai-sampai Gubernur Riau Abdul Wahid menjadikan sebagai duta pariwisata Riau. Dari aksinya dia yang joget-joget di ujung perahu sampai akhirnya dia diangkat jadi duta pariwisata Riau gitu. Keren tuh. Tuh Gubernur Riau berarti respect tuh sama anak-anak yang bisa ngangkat pariwisata Riau gitu, yang bisa ngangkat kesenian dari Indonesia gitu, sejarah dari Indonesia gitu, salah satu peninggalan budaya dari Indonesia gitu. Ingat ya, dari Indonesia bukan Malaysia. Dasar kamu Malaysia asal klaim-klaim. Ngaku-ngaku juga. Lah, Serius sudah dengar ngomong. ada ngaku-ngaku itu punya Malaysia? Kamu tahu nggak? Malaysia aja itu punya kita. Asal ngaku-ngaku aja. Keren tuh. Jadi dia diangkat sebagai duta pariwisata Riau. Nggak cuma diangkat jadi duta pariwisata Riau, tapi Gubernur Riau Abdul Wahid juga memberikan penghargaan dan beasiswa pendidikan sebagai bentuk apresiasi atas jasanya mempromosikan budaya Riau ke kancah mancanegara. Tapi emang ini tuh seviral itu. Kenapa bisa bisa viral ke mancanegara? Karena hampir seluruh dunia tahu tren ini gitu. Bahkan di Indonesia udah nggak viral, tapi viral di negara luar dulu gitu. Kalau si bocah yang begini-begini tuh viral gitu, di kita pun kaget ketika tiba-tiba banyak loh orang bule yang ngikutin gitu. Akhirnya kita juga ikut ngeramein gitu. Wis, respect buat teman-teman di luar negeri sana yang ikut begini-begini. Bule-bule gabut. Ya, dari tadi kita ngebahas Dika, bocah aksi pacu jalur ini viral kemana-mana sampai banyak video-video yang ngikutin. Aksinya seolah-olah lagi ikut pacu jalur. Gimana videonya? Nih kita lihat dari orang-orang yang udah ngikutin tren pacu jalur ini. Pertama ini ada, nggak tahu nih, ini banjir coba. Si bapak ini heboh bener tuh, lagi banjir juga dia ngikutin pacu jalur. Ini gua nggak tahu nih apa yang diikat nih, apa temennya nganyut kali diikat ya, apa ini apa sih yang diikat nih ya. Tapi daripada pusing mungkin ngurusin banjir kan yang nggak ada habisnya, mendingan kayak gini nih tuh, kayak di komen dia nih, haha dinikmatin aja biar nggak gila. Betul, nikmatin aja udah biar nggak gila. Next selanjutnya ini ada Luna Maya ngikut Aura Farming di Banana Boat. Luna Maya emang gak usah begini-begini juga udah kuat Aura Farmingnya. Kita lihat videonya. Keren Luna Maya di Banana Boat loh. Selain keren dari Luna Mayanya, keren juga nih aksi pengambilan gambarnya. Kayaknya ada 3 kamera tuh, cam 1, cam 2, cam 3 tuh. Keren nih. Banyak banget nih, nggak cuman orang biasa, artis juga pada ngikutin tuh. Artis dari Indonesia juga ngikutin. Nih bahkan ada pemain bola ikut Aura Farming, Indonesia Boat Race, Aura Farmer. Anjay, kita lihat. Neymar, Dembele tadi ya. Ini loh pemain bola profesional loh, orang-orang PSG loh. Keren banget ya si Dika ini ya. Dia bisa, kita biasanya ngikutin gaya-gaya pemain bola nih. Nah, cuman si Dika ini nih yang pemain bola bisa ngikutin gayanya dia gitu. Next video, ini gua nggak tahu. Kita lihat.
Ini mah gue gak masalah sama ini ya, sama pacu jalurnya gitu, gue gak masalah. Ini kok masalahnya ini yang upload nih Bapak Gibran Raka Buming Raka. Kok bisa dia ikut begini sih? Iya, ini uploadnya juga di akun asli tuh, Gibran Raka Buming tuh. Tapi keren sih ini captionnya nih, siapa sangka dari tepian Kuantan Singgigi, semangat pacu jalur bisa mengalir hingga ke jagat raya, ke jagat digital dunia tuh. Berbagai klub besar pengaruh dunia turut merayakannya. Jadi nggak semena-mena Mas Gibran ini joget-joget gitu tuh, nggak semena-mena gitu. Tapi dia juga ikut bangga karena pacu jalur ini bisa trending sampai ke luar negeri. Dan komennya juga bagus-bagus tuh. Ada tombol wapres terbaik, keren. Nah ini juga ada komen dari netizen nih, Gibran punya Malaysia. Mas Gibran tuh punya Indonesia, dia adalah salah satu wakil presiden terbaik loh. Dah segitu aja ya buat komen-komennya, karena kalau kita scroll makin rusak. Makin rusak gitu, nanti saya yang salah ya. Tapi ada sih yang baik. Wapres terbaik sepanjang sejarah, emot love. Bismillah komisaris Pertamin. menjilat minta kerjaan loh. Nah, mungkin itu aja berita-berita viral kali ini. Disclaimer buat video ini adalah sebagai bentuk dari hiburan, ataupun kita bisa ngambil dari berita-berita yang lagi viral aja gitu, karena setiap berita itu pasti punya cerita, setiap cerita pasti punya berita. Sampai jumpa di pengarang berita acara.